Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Ada Bunda Mary SAG. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, Bunda. Kawan-kawan, Bunda Mary SAG ini mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi. Bunda Mary ini seorang ustazah, aktivis seperti itu. Banyak. Dan Bunda Mary juga aktif di beberapa organisasi. Yang pertama ada BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, selaku ketua. Ada di Forum Suara Masyarakat Lampung, FSML, XMPI, Mujahidah Pembela Islam, selaku ketua. Dan ada yang terakhir nih, Kopi Cinta, Koalisi Perempuan Indonesia Cinta Keadilan. Ya. Ini sebenarnya masih banyak kalau Bunda Mary ngomong ini, tapi tadi ya kita batasi seperti itu ya Bun ya, organisasinya biar enak nanti kalau misalkan Bunda Mary mau bedah masing-masing ini Bun. Insyaallah. Bun, Ya. terima kasih nih Bun sudah mau hadir di Bram Fikma Channel. Di sini tempat silaturahim terus berbagi informasi Bun. Ya, alhamdulillah. Nah, yang pertama nih Bun, mungkin Bram mau tanya Bun tentang BKMT Bun. Ya. Tentang kegiatannya apa seperti itu. Karena banyak mungkin kawan-kawan di sini yang belum tahu tentang BKMT. Ya. Seperti itu Bun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Bram. BKMT ini singkatannya dari Badan Kontak Majelis Taklim, yang mana BKMT ini kepengurusannya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke ranting. Dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi ketua Badan Kontak Majelis Taklim untuk Lampung Utara. Begitu, Ustaz. Oke Bunda. Jadi BKMT ini struktur organisasi dari pusat seperti itu ya sampai daerah. Sampai provinsi, sampai ke ranting. Ke ranting, betul. Alhamdulillah Bunda dikasih amanah ini sebagai ketua. Terus Bun, untuk kegiatannya, agenda sendiri apa Bun yang sudah dilakukan BKMT sendiri Bun? BKMT itu banyak ya. BKMT ini berdiri dari tahun 1981, di mana mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Ya, siap Bun, enggak apa-apa. Banyak sekali organisasi wanita, ya diantaranya misalnya ada Muslimat NU. Muslimat NU kan notabene memang saudara-saudara kita dari kalangan Nahdien. Kemudian ada lagi Aisyah, itu sahabat perjuangan saya, Bunda Listaria ya. Itu notabene kan memang dari Muhammadiyah. Betul. Kalau di BKMT ini, nah di situ adalah wadah untuk di sana itu bergabung semua. NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, dan yang lain-lainnya juga ada. Nah, insya Allah kalau kegiatan hampir sama dengan kegiatan ormas-ormas wanita yang lain. Pengajian, ya pengajian itu ada pengajian bulanan, pengajian kecamatan, pengajian ranting sebulan sekali. Kemudian kegiatan sosial banyak, insya Allah kita bagi-bagi sembako dan lain-lain. Hampir setiap bulan itu agenda kita pengajian akbar. Ya, untuk kabupaten. Kalau untuk skup kecamatan dan ranting setiap minggu. Jadi sebulan sekali kita kumpul di namanya Masjid Jami, itu kumpul dari semua kecamatan, kelurahan, jadi satu akbar besar namanya akbar kabupaten. Jadi BKMT ini tempat wadahnya ibu-ibu semua organisasi seperti itu Bu ya Bunda ya, bisa dibilang ya kan. Terus memang ya untuk ya berdakwah seperti itu di dalamnya. Agenda tiap bulan untuk pengajian akbar ya kabupaten setiap bulan. Biasanya kita suka mengundang tokoh-tokoh nasional juga. Alhamdulillah. Terus Bun, ini di BKMT ya kan. Terus Bunda aktif juga nih di Forum Suara Masyarakat Lampung. Nah, FSML ini bergerak apa di mana Ibu? Kalau Forum Suara Masyarakat Lampung itu adalah gabungan, di dalamnya itu banyak ormas yang bergabung di sana. Ada Hidayatullah, ada BKMT, bahkan ada XFWI, ada macam-macam banyak di sana. Ada Dewan Dakwahnya, macam-macam itu bergabung di Forum Suara Masyarakat Lampung.
Dan kalau di forum masyarakat Lampung itu biasanya kami banyak membahas masalah keumatan, menampung aspirasi umat, baik itu sosial, budaya, politik dan sebagainya, dan banyak kegiatan-kegiatan lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Siap. Jadi di forum suara masyarakat Lampung tergabung semua elemen di dalamnya. Poinnya tentang aspirasi ya kan? Aspirasi, kita menampung semua aspirasi masyarakat untuk kita sampaikan, kadang-kadang ke DPRD provinsi, kadang ke Jari, kadang ke Polda, kemana sesuai dengan apa yang menjadi masalah di masyarakat. Siap. Ini kan kalau Bunda, kalau misalkan Bram lihat nih ya kan di sosmed, bisa dibilang macan mimbar lah seperti itu ya kan. Kalau sudah aksi ya kan, wah bergetar semua ibaratnya kayak gitu. Terus Bun, ngomong-ngomong tentang tadi Bunda aktif nih di berbagai organisasi yang ada. Motivasi Bunda ya kan? Untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar sendiri. Nah, itu seperti apa Bun? Kalau motivasi begini, sebagai insan kita manusia itu tentunya kita itu banyak salah, banyak dosa, banyak hilang, gitu. Ini adalah panggilan jiwa, panggilan hati untuk kita memberikan kebaikan pada diri kita, pada keluarga dan mungkin masyarakat. Itu motivasi. Yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menimba ilmu, mencari saudara, karena silaturahmi itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi motivasinya adalah terutama untuk diri sendiri, adalah untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik hari ini, lebih baik dari hari kemarin. Nas anfa'un linnas ya, istilah Arabnya seperti itu. Di FSML Forum Suara Masyarakat Lampung, terus ex-MPI Mujahidah Pembela Islam ya kan, terus ada juga Kopi Cinta, Koalisi Perempuan Indonesia Cinta Keadilan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Bun, bisa dikasih tahu sama kawan-kawan semua Kopi Cinta ini apa nih Bun? Kayaknya keren gitu ya kan? Kopi Cinta ini Koalisi Perempuan Pecinta Keadilan ini sebenarnya belum lama. Itu adalah aspirasi kami dari berbagai emak-emak di lapisan sekitar 15 provinsi. Bergabunglah kami karena sering adanya silaturahmi kami antara itu salah satu manfaat yang bisa diambil dari medsos apabila kita bisa mempergunakannya, itu akan sangat ada manfaatnya. Di antaranya silaturahmi ya, menambah saudara. Jadi Kopi Cinta ini adalah gabungan antara 15 provinsi yang punya niat, punya visi misi, punya keinginan yang sama untuk kebaikan negeri ini. Masya Allah. Jadi 15 provinsi ya kan bergabung ya kan, terus punya ide gagasan untuk buat organisasi ya kan, namanya Kopi Cinta seperti itu. Sebenarnya dibilang organisasi juga enggak. Itu hanya forum saja, hanya forum saja, hanya wadah yang memang tidak terdaftar gitu. Jadi untuk komunitas kami untuk saling berbagi, saling bertukar info, saling memberi, saling menasihati. Siap, oke. Iya, curhatan ibu-ibu lah seperti itu juga ya kan. Curhatan ibu-ibu yang kemarin kita emak-emak ini kan biasa pengajian di dalam majelis taklim itu mengkaji fikih, tauhid ya. Kemudian ada ilmu-ilmu tasawuf, pembersihan kolbu. Jadi selama ini kan kami emak-emak ini rata-rata itu tidak peduli gitu dengan yang namanya perpolitikan itu. Kami sibuk hanya memperbaiki ibadah ubudiyah. Sholat, puasa, zakat, waris yang dikaji-kaji. Jadi kan selama ini mau siapapun memimpin negeri ini, kita emak-emak ini kan nggak mau tahu ya, silahkan, udah dipercayakan, udah ada orang-orang yang khusus menangani tentang politik gitu. Jadi ternyata sekarang baru terasa
Artinya ketidakpedulian kemarin itu dampaknya hari ini terasa. Karena ketika kita tidak peduli mau siapa yang memimpin kita, dari presiden, dari gubernur, dari bupati, kemudian siapa yang mewakili kita di DPRI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten, hasilnya sekarang karena mereka yang menentukan kebijakan. Jadi kalau kita nggak peduli siapa yang memimpin, hancur di negeri ini. Siap. Jadi Bunda dan kawan-kawan merasakan seperti itu, Iya. ya kan? Akhirnya mak-mak sekarang bersuara. Suara seperti itu karena mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak pro rakyat, ya. Dan ada juga mungkin kebijakan-kebijakan ini yang nggak dirasakan seperti itu. Bun, tadi lanjut lagi nih Bun, ya kan, ngobrol-ngobrol tadi kata Bunda perempuan harus melek politik seperti itu saat ini sekarang ini, karena tadi banyak kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang tidak pro rakyat, ya kan. Terus juga tadi banyak aspirasi masyarakat sekarang, ya kan, ini banyak yang diabaikan, mungkin tidak didengar. Nah makanya tadi kita harus melek politik mungkin, ya kan, agar nanti ketika pemilihan anggota legislatif seperti itu, presiden, yang gubernur dan seterusnya, wali kota, ya kan, bupati, jadi agar masyarakat ini ngerti memilih yang memang benar seperti itu Bun, ya. Iya, begitu. Oke Bun, kalau Bunda sendiri, pandangannya sendiri, ya kan, dari berbagai forum yang ada, melihat potret saat ini bagaimana Bun? Melihat potret sekarang ini sangat miris. Sangat miris Bunda, ya. Ya, karena persatuan dan kesatuan anak bangsa tercabik-cabik. Ya kan. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversi di masyarakat, misal kemarin kan pernah Bapak Presiden kita itu akan melegalkan undang-undang miras, ya kan, yang akhirnya masukan dari masyarakat bawah mengadakan gejolak-gejolak untuk tidak terima, akhirnya kan tidak jadi. Kemudian lagi termasuk kemarin itu yang menimbulkan gejolak juga di masyarakat terkait dengan RUU HIP yang tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 20 tahun 66 yang akhirnya akan menimbulkan banyak asumsi, ini kalau tidak dimasukkan TAP MPRS nomor 20 tahun 66 ini maka akan ini seolah-olah Pancasila ini kan akan diganti dengan Ekasila, dengan Trisila, kan terjadi gejolak di mana-mana ada aksi, ya. Kemudian kami juga melihat adanya diskriminasi hukum. Misalnya begini, seperti kasus Habib Rizik Syihab, ya. Alangkah banyaknya di mana-mana di seluruh Indonesia ini terjadi pelanggaran prokes. Tapi yang dipidana, yang sampai tangannya diikat, ya kan ya, yang sampai kena hukuman pidana itu kan hanya Habib Rizik saja. Padahal beliau sudah membayar denda, ya kan. Itu sangat-sangat sangat miris gitu. Kami merasa bahwasannya kita negara Indonesia berdasarkan Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita maunya betul-betul di negeri ini ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi penerapan hukum itu jangan tebang pilih. Siap Bunda. Oke Bun, seperti itu. Tadi Bunda sampaikan potret-potret, ya kan, yang ada di Indonesia, ya kan, khususnya di daerah seperti itu. Jadi tadi Bun, di forum-forum ini tadi, ya kan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, terus untuk berarti sebagai kajian juga di dalamnya, ya kan, untuk ibu-ibu ini agar mengerti juga tentang ibaratnya politik seperti itu, agar melek, ya kan. Jangan sampai hanya ikut arus seperti itu, mainstream lah istilahnya, ya kan, nggak ngerti. Berarti Bunda ini selalu ngasih edukasi seperti itu, ya, bisa dibilang Bun, ya. Terus Bun, masuk ke ini Bun, tentang
Kopi Cinta Bun, ya kan? Koalisi Cinta. Perempuan Indonesia Cinta Keadilan. Iya. Bunda sebagai koordinator seperti itu. Iya. Itu berarti ibaratnya untuk kajian-kajian lah di dalamnya seperti itu ya kan, tentang Iya. masalah keadilan. Iya. Kopi Cinta ini kan sementara dia hanya sebagai forum aja ya, forum silaturahmi, saling mengisi, saling bertukar informasi. Itu adanya Kopi Cinta itu berangkat dari perasaan yang sama, melihat kondisi negeri ini gitu. Adapun kalau kegiatan-kegiatan sih, kalau untuk kita di Lampung Utara ini alhamdulillah kami sudah melaksanakan bedah rumah 2 kali bedah rumah. Di mana itu Bun? Mana? Yang pertama di Persatuan. Di Persatuan Muara Jaya. Utara. Ya, jadi memang dananya itu tuh dana dari kami pengajian mama ini. Sumbangan seperti Sumbangan, itu ya. Iya, dari mama. Kemudian ada donatur, dapat semen, dapat pasir. Alhamdulillah sekarang kita bedah rumah yang kedua ini. Ya, jadi sebenarnya kalau Kopi Cinta itu ini ya, satu wadah yang dikumpulkan Allah dengan rasa yang sama, tujuan yang sama, insya Allah menginginkan negeri ini negeri yang benar-benar adil, benar-benar tegak kebenaran. Kita mendapatkan pemimpin yang insya Allah yang bisa betul-betul yang cinta, yang katanya dengan NKRI. Siap. Dan saya Pancasila gitu kan. Jadi nilai-nilai dari Pancasila itu benar-benar bisa diaplikasikan. Bun, kalau ngeliat potret saat ini Bun, posisi perempuan ini sudah terwakilkan belum Bun? Misalkan di DPR RI, DPRD provinsi sampai kabupaten Bun, kalau Bunda melihatnya Bun? Kemarin itu Pileg ya, kemarin itu 30% itu kan diharapkan suara dari perempuan ya, tetapi masih sangat belum terwakilkan gitu, karena masih sangat sedikit kita perempuan ini yang mau peduli gitu dengan masalah politik ini, seperti itu. Jadi masih minim bisa dibilang, masih kurang ya. Oke Bun, terus Bun sebenarnya masih panjang nih Bun obrolan ini Bun ya kan. Nggak apa-apa. Kalau Bunda tadi kan potret nasional lah seperti itu ya kan, kalau melihat tentang penegakan hukum, keadilan, kalau Bunda bilang masih miris seperti itu. Terus untuk Lampung Utara Bun, kan banyak potret saat ini ya kan, dari pasca OTT Bupati sampai saat ini, terus juga banyak infrastruktur misalkan yang rusak jalan seperti itu ya kan, potret-potret ya tindak pidana kejahatan ya kan banyak juga di Lampung Utara. Betul. Seperti itu. Nah, kalau pandangan Bunda ya Bunda Mary sebagai aktivis, sebagai ustazah, bagaimana Bun melihatnya Bun? Iya, jadi kan Lampung Utara ini pasca kemarin OTT Bapak Bupati tentunya kan defisit anggaran betul. Ya. Di dalam defisit anggaran ini tentunya kalau kapasitas kami yang awam ini untuk bicara terlalu jauh kami nggak berkompeten ya. Betul. Tapi harapan Bapak Bupati Lampung Utara insya Allah yang sebagai wakil tadinya kita percayakan beliau insya Allah ada pertolongan Allah bisa mengatasi segala permasalahan di Lampung Utara, terutama infrastruktur. Kita pun semua sebagai masyarakat ya apapun yang menjadi program-program itu kebaikan untuk masyarakat ya kita dukung, bermanfaat untuk umat. Itu. Siap. Terakhir ini Bun, dari forum yang ada ya kan, dari BKMT, FSML, terus ada Kopi Cinta di sini, agenda yang mau dilakukan, terus harapan Bunda sendiri ya kan, untuk Lampung Utara, untuk Bunda sendiri apa nih Bun? Mungkin bisa disampaikan Bun sama kawan-kawan. Ya. Kalau untuk BKMT agenda yang akan dilakukan mudah-mudahan dengan PPKM ini sudah selesai, itu kita akan kembali kepada pengajian akbar 1 bulan sekali gitu. Akan biasanya kita mengundang-undang tokoh-tokoh nasional, provinsi maupun tokoh-tokoh daerah sebagai tokoh-tokoh agama ya tentunya.
Kalau di Forum Suara Masyarakat Lampung, insya Allah akan tetap menyuarakan kebenaran, menuntut tegaknya keadilan, terutama kasus penembakan 6 syuhada. Kasus penembakan 6 syuhada ini sampai hari ini belum transparan siapa pelaku, berapa lama hukumannya, sementara keluarga korban ini kan menunggu-nunggu bagaimana endingnya. Kok sudah sekian lama sampai hari ini itu belum jelas gitu. Seperti itu untuk Forum Suara Masyarakat Lampung. Kalau untuk Kopi Cinta itu tadi kami sekarang lagi melaksanakan program bedah rumah yang kedua ini. Lokasi di mana, Bun, kalau boleh tahu? Lokasinya di Cempedak. Di Cempedak. Rumahnya Ibu Sarimah. Kalau ada yang mau menjadi donatur, alhamdulillah. Terus kalau misalkan, Bun, ada yang mau rumahnya dibedah juga, Bun, gimana, Bun? Iya, kalau memenuhi syarat-syarat untuk dibantu, kemudian nanti kita upayakan. Semua kan mengalir jalan, rezekinya dari Allah ya. Sama pemerintah mungkin melakukan hal yang sama gitu kan. Kita juga membantu pemerintah yang tidak tercover oleh pemerintah, kan nggak semua tercover. Jadi mana yang memang layak mendapatkan kemudian belum tercover oleh pemerintah, kita bantu. Siap, oke, Bu. Jadi positif lah, mandiri ya dari Kopi Cinta ini sendiri, Bun, ya. Iya. Harapan Bunda nih, ya kan, bebas tentang apa aja. Apa harapan-harapan ke depan, Bu? Harapannya secara umum kita menginginkan kelak di 2024 kita diberikan Allah pemimpin yang insya Allah yang bisa benar-benar membawa Indonesia ini kebaikan dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah. Oke, Bun, udah panjang lebar kita, Bun, ya kan, bicara tentang aktivitas Bunda, ya kan, di organisasi Bunda. Terus juga ya kiprah Bunda sendiri mungkin kawan-kawan sudah tahu semua, ya kan, bergerak di amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Kalau misalkan, Bun, ada kegiatan-kegiatan yang di situ butuh ibaratnya pemateri hukum, bisa, Bun, datang, Bun, kesini, Bun, ya kan, ngobrol-ngobrol, nanti Bram cariin seperti itu, ya kan, apa lewat Pak Suwardi juga, ya kan, siapa tahu ada kajian-kajian hukum seperti itu, misalkan tentang KDRT, ya kan, terus tentang anak, perempuan anak seperti itu kan, sekarang banyak juga pelanggaran, kejahatan, kekerasan ya terhadap perempuan dan anak seperti itu, bisa, karena di UMKON juga ada UPBH, unit pelayanan bantuan hukum seperti itu. Terima kasih, Bun, udah mau berkunjung mampir di Bram Fikma Channel. Mungkin kesempatan lain kita bisa bincang-bincang lagi, Bun. Insya Allah, terima kasih. Oke, kawan-kawan, ini saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.